Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pseudoaneurisma pada arteri atau yang kita kenal dengan aneurisma palsu. Pada pertama kali kita akan menjelaskan tentang definisi. Pseudoaneurisma arteri atau yang dikenal dengan aneurisma palsu adalah akumulasi darah ekstravaskuler dalam suatu rongga yang terhubung dengan arteri disertai dengan cedera pada pembuluh arteri, yang mana manifestasi yang dapat kita lihat nantinya akan adanya suatu hematoma lokal dengan adanya aliran darah turbulensi dan terdapat bagian leher yang biasanya tidak menutup secara spontan setelah melewati ukuran tertentu. Tidak seperti pada aneurisma sejati atau asli, di mana pada aneurisma asli yang melibatkan pada setiap pembuluh darah, pseudoaneurisma tidak melibatkan pada lapisan dinding pembuluh darah, di mana pada pseudoaneurisma memiliki akumulasi darah yang melibatkan adanya produk dari kaskade pembentukan pembekuan darah, yang mana pada akhirnya dinding yang terbentuk dari ikatan dari fibrin ataupun platelet akan lebih lemah dibandingkan dengan aneurisma sejati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari aneurisma dan juga pseudoaneurisma, di mana pada aneurisma terjadi karena adanya pelebaran abnormal arteri yang melibatkan pada semua lapisan dinding arteri, yaitu pada lapisan intima, media, dan juga adventitia. Sedangkan pada pseudoaneurisma hanya adalah kumpulan darah antara pada lapisan media dan juga lapisan adventitia saja. Untuk aneurisma sendiri biasanya disebabkan adanya dilatasi pada semua lapisan dinding arteri yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dan lebih sering terjadi pada pria, dan juga ada faktor risiko seperti perokok, penyakit sistemik, ataupun riwayat keluarga, dan juga bertambahnya usia. Sedangkan pada pseudoaneurisma biasanya sering disebabkan adanya trauma langsung pada pembuluh darah, baik itu secara iatrogenik ataupun non-iatrogenik. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja penyebab dari pseudoaneurisma ini. Nah, pada pseudoaneurisma kita dapat membagikan pada dua kelompok, yaitu ada kelompok iatrogenik dan juga kelompok non-iatrogenik. Penyebab dari iatrogenik atau yang kita kenal ini hal yang terjadi karena adanya tindakan medis dapat terjadi oleh karena adanya akses arteri untuk prosedur endovaskular ataupun adanya kegagalan dari anastomosis. Nah, hal yang pertama yaitu akses arteri pada prosedur endovaskular, misalnya terjadi biasanya karena adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah akibat setelah dari tusukan seperti tindakan kateterisasi pada pembuluh darah secara langsung atau suntikan berulang pada pembuluh darah arteri, misalnya karena ada penggunaan obat intravena. Selanjutnya, pada faktor kegagalan anastomosis atau yang kita kenal adalah prosedural untuk penyatuan dari arteri vena yang dihubungkan untuk sebagai maksud sebagai pemasangan alat Aveshan atau Smino sebagai akses dari cuci darah, di mana penyebab dari pseudoaneurisma ini karena adanya hilangnya integritas anastomosis pada lokasi pembedahan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor, seperti kemungkinan adanya kegagalan dari jahitan atau kemungkinan lebih sering adanya faktor dari infeksi, yang mana hal-hal yang akan menyebabkan anastomosisnya itu tidak berhasil akan menyebabkan timbulnya pseudoaneurisma. Selanjutnya adanya penyebab non-iatrogenik, di mana ini meliputi adanya secara trauma dan juga infeksi. Pseudoaneurisma akibat adanya trauma sering sekali terjadi pada aorta, di mana yang kita kenal dengan pseudoaneurisma aorta sering terjadi akibat adanya trauma tumpul ataupun penetrasi pada bagian rongga dada, yang mana kemudian juga trauma pada perifer juga dapat menyebabkan adanya pseudoaneurisma, misalnya pada bagian femoral ataupun pada bagian brachialis. Selanjutnya, pada penyebab dari non-iatrogenik yang kedua yaitu infeksi, di mana jika pseudoaneurisma terinfeksi, maka hal yang akan terjadi akan dapat menyebabkan terjadinya pemecahan dari pseudoaneurisma itu sendiri, dan sehingga menyebabkan septik dan akan lebih memperparah dari kondisinya itu sendiri. Demikianlah pembahasan dari pseudoaneurisma yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya bahwa pseudoaneurisma merupakan gangguan dari pembuluh darah yaitu arteri akibat adanya akumulasi darah secara ekstravaskuler yang terjadi karena adanya cedera langsung pada pembuluh arteri itu, baik karena iatrogenik ataupun non-iatrogenik.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.